kita dibuat untuk mengerti tentang konsep-konsep yang telah dibuat dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu malahan. Nah, seperti kayak gini ya, ini mengalahkan kepercayaan orang-orang Inka zaman dahulu, tapi ditambahkan dengan kepercayaan agama di Peru sekarang. Nah, dia emang saya bilang sih benar-benar berani ya, ibaratnya itu tuh ini cerita fiksi, tapi Dibumbui religi dan dihentamkan dengan dunia nyata. akhirnya. Gimana ya nyebutnya ya? Kalau misalnya ibaratkan minuman itu mungkin kayak cappuccino dicampur sama cincau. Sama Coca-Cola lagi sudah bercampur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Dream Imaginasi. Saya Febri. Saya Sony. Hari ini kami akan mereview kembali novel karya luar negeri dan karya-karya Indonesia ya. Hari ini kebetulan kita akan mereview salah satu novel dari luar negeri. Judulnya The Celestine Prophecy. The Celestine Prophecy. Oh, The Celestine Prophecy. The Celestine Prophecy. Ini ditulis oleh James Redfield. Sebelumnya kita membahas novel Kill Me If You Can karya James Patterson. Nah ini juga sama-sama James Redfield. Mangga James. Di mana novel ini udah cetakan ke-9. Kita baca novel yang cetakan ke-9. Cetakan tahun 2014. Jadi memang luar biasa buku ini. Sudah berapa banyak dicetak ya? Udah 9 kali dicetak. Cetakan pertama betul. Cetakan pertama itu 1993. Oh, 1993. Saya aja lahir tahun 1989. 3 tahun ya? 4 tahun dari kami lahir. Nah, ini udah cetakan ke-9 di tahun 2014. Jadi memang James Redfield ini kalau kita baca, kita lihat dia memang berfokus di cerita tentang Celestine Prophecy. Karena bukan hanya satu buku ini aja, ada banyak buku lain karya James Redfield yang semuanya berhubungan dengan Celestine Prophecy. Jadi kemungkinan ini kalau nggak baca Celestine Prophecy bingung karena iya. Dan insya Allah kita akan review juga ya di video selanjutnya. Mungkin ya setelah novel-novel yang lain kita akan review. Kita akan habisin, insya Allah kita akan habisin karya James Redfield. Cerita di balik The Celestine Prophecy ini, James Redfield mengangkat cerita dengan sudut pandang orang pertama. Jadi di sini menggunakan aku, dan sampai akhir novel sampai akhir novel tidak disebutkan. Aku ini nggak tahu siapa namanya. Jadi aku ini seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang umurnya masih muda juga ya, masih cukup muda ya. Kalau kita bayangkan masih cukup muda. Di sini dia hampir merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia itu lulusan sosiologi ya. Jadi dia lulusan kuliah sosiologi dan dulu dia hobi membaca horor, misteri, terus yang berbau-bau seperti itu. Tapi akhirnya dia diarahkan ke jurusan sosiologi dan jadi psikologi. Tapi dalam kehidupannya dia merasa jenuh ya. Kebetulan ketika dia jenuh itu ada salah seorang teman wanita yang itu diceritakan dulunya dia pernah ada hubungan juga ya. Diceritakan bahwa dia pernah ada hubungan spesial ya. Hubungan spesial. Dia mau bertemu dengan si aku ini tadi. Dan dia sangat buru-buru ya, karena pesawatnya akan segera berangkat. Nah, dari sinilah itu si aku ini mengalami kemajuan proses cerita yang luar biasa pesat ya. Luar biasa pesat. Awalnya sih saya kira si aku ini itu pekerjaannya seorang arkeolog, karena temannya itu kan juga seorang arkeolog dan dia yang mengasih tahu kau pasti akan suka dengan apa yang kami temukan ini. Tapi dia ini juga arkeolog. Tapi setelah dibaca sampai pertengahan baru ketahuan kalau si aku ini malah lulusan psikolog. Dan juga kenapa dia sangat tertarik dengan cerita dari temannya yang bernama Helen itu? Karena ini terkait dengan manuskrip ya. Manuskrip itu seperti blueprint, tulisan yang dibuat memang sudah ratusan tahun yang lalu. Kalau nggak salah itu manuskrip dari Inka ya, Inka atau Maya kayak gitu. Jadi karena tulisannya juga
bahasanya bukan bahasa Iya, sekarang, bukan bukan bahasa bahasa saat ini, tapi sudah diterjemahkan. Karena itu mereka temannya ini memberitahu bahwa banyak di Peru ya, Di Peru. tepatnya di Peru ada salinan salinan dari manuskrip itu. Nah, yang menurut kami ini novel cukup lani itu malah bisa dibilang sangat lani karena meskipun ini bercerita tentang manuskrip kuno, ini ceritanya itu menyelempet tentang agama ya. Tentang agama. Jadi James Red ini sangat berani. Sangat berani. Dia membuat suatu pengandaian, suatu ya sejenis kita disuruh memikirkan tentang konsep di luar agama ya. Iya. Di luar semua agama. Jadi kita dibuat untuk mengerti tentang konsep-konsep yang telah dibuat dari ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu malahan. Nah, seperti kayak gini ya, ini mengalahkan kepercayaan orang-orang Inka zaman dahulu, tapi ditambahkan dengan kepercayaan agama di Peru sekarang. Iya. Ini yang bikin kami bilang berani itu, kepercayaan lama ditambahkan dengan kepercayaan baru. Dan juga James Redfield ini banyak menambahkan bumbu-bumbu yang menurut kami itu luar biasa. Jadi sesuai dengan kehidupan saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan memang karya dia ini sangat berani. Karya ini emang saya bilang sih benar-benar berani ya. Ibaratnya itu tuh ini cerita fiksi tapi Dibumbui religi dan dihentamkan dengan dunia nyata. Akhirnya Gimana ya nyebutnya ya? Kalau misalnya ibaratkan minuman itu mungkin kayak cappuccino dicampur sama cincau. sama Coca-Cola lagi sudah bercampur. Tapi di akhir-akhir ini membuat kita juga penasaran. Tapi nanti kita akan kasih tahu apa penasarannya. Nah, jadi ketika dia sudah tahu ada manuskrip ini, akhirnya dia berpikir ingin pergi juga ke Peru untuk mencari manuskrip yang lainnya. Karena di manuskrip ini ada berapa wawasan? Totalnya sih yang ditemukan ada 8 wawasan. Tapi sepanjang perjalanan, sepanjang cerita ini diduga ada memiliki 9 wawasan. Jadi ini mengisahkan si aku ini nih perjalanannya mencari ke 9 wawasan tersebut. Tapi yang saya pikir menarik ini waktu pada saat dia bertemu dengan temannya di awal ini si cewek ini udah diinjak sama seorang. Tasnya aja udah dicuri, terus kata si cewek ini juga melihat kayak ada orang yang mengikutinya, dan ternyata ini manuskrip ini atau ibaratnya wawasan-wawasan yang dikumpulkan ini karena menyelempet agama jadi sangat ditentang oleh pemerintahan Peru. Jadi problem di novel ini James Redfield ini mengangkat problemnya bahwa manuskrip ini isinya sangat luar biasa, tetapi tidak diterima oleh pemerintahan Peru. Begitu juga sudah menyerempet ke pemerintahan dunia. Itulah. Karena isi manuskrip ini sangat gimana ya? Dianggap bertentangan. Kalau misalnya bukan disebut bertentangan sih, tapi ibaratnya tuh bisa memudahkan kepercayaan seseorang. Makanya pemerintahan itu mengambil tindakan jangan sampai banyak orang yang tahu dengan ini manuskrip. Kalau misalnya banyak orang yang tahu kan kemungkinan besar itu agama-agama yang ada di dunia itu bakal kacau yang ditakutkan oleh mereka. Jadi di cerita ini, sepanjang cerita ini si aku ini tadi mencari, ibaratnya sampai mencari jati dirinya, karena dia sudah mengerti tentang wawasan pertama, wawasan kedua, ketiga, itu membuat dia bertanda tanya. Awalnya sampai manuskrip ke-6 dia masih merasa pengen tahu, tapi karena dia diburu oleh pemerintah dengan serdadunya, kalau disebut serdadu, tentaranya dia dikejar-kejar sampai ditangkap. Jadi membuat dia bertanya-tanya, apakah harus saya melanjutkan, tapi untuk apa? Mengorbankan diri? Yang saya juga nggak tahu. Sesuatu hal yang kuno dan dilalang untuk apa dicari ibaratnya tuh. Tapi berkat rasa penasarannya sih, akhirnya dia masih terus melanjutkan itu pencarian ke 9 wawasan. Jadi di buku ini banyak dia bertemu teman-teman yang lain yang awalnya dia tidak mengenalnya, sampai mereka memberitahu dan mengajari bagaimana menemukan wawasan-wawasan ke 9 wawasan itu. Tetapi menurut saya di sini karakternya terlalu banyak. Terlalu banyak karakter dan James Redfield tidak mengangkat karakter ini dari mana, dan latar belakang karakter ini tidak diangkat, walaupun setidaknya sedikit lah diangkat, tapi di sini tidak sama sekali. Sama pada saat baca sih
Kalau menurut saya di cerita sih udah bagus. Udah sangat bagus. bagus. Cara penulisan juga Penulisan luar profesional, luar biasa. Kelemahannya ya itulah sama seperti teman saya tadi bilang, kelemahannya itu satu, yaitu pertama karakternya terlalu banyak. Banyak Sudah banget. karakternya terlalu banyak, tidak ada penggambaran yang spesifik untuk setiap karakter. Muncul sebentar, hilang, muncul lagi. Itu yang bikin bingung. Ini yang mana? Sedangkan karakternya aja pas di ujung itu ada nggak 9? Lebih. Ya. Jadi tips juga ini kita kasih trik ketika kita membaca novel yang karakter banyak seperti di novel Callistin Prophecy itu kita catat. Setidaknya kita catat mind map-nya, alurnya kita catat nih. Atau setidaknya catat aja bagian awal sekali ketemu biar kita ingat. Iya. Karena di novel ini benar. Ketika teman-teman nanti mau baca, teman-teman hafalin tuh karakter-karakternya. Karena mereka saling berkaitan. Karena seperti di wawasan pertama juga sesuatu yang kebetulan itu yang menuntun kita ke sesuatu yang lain, ada kejadian lain. Jadi setiap hal yang tiba-tiba itu harus kita pelajarin. Nah ini jadi agak sedikit poin ya, wawasan pertama itu kan menceritakan bahwa kebetulan itu tidak ada. Iya. Jadi sesuatu hal yang seperti kebetulan itu sebenarnya adalah sudah dirancang oleh Tuhan, lawannya kayak gitu kan. Nah hal yang seperti ini kan kalau di awal-awal sih mungkin ya di wawasan-wawasan pertama, kedua, ketiga ini belum menyelempet ke agama, ini mulai masuk ke wawasan-wawasan berikutnya itu yang mulai digecak oleh pemerintahan. Jadi teman-teman kalau mau baca buku ini bagus, buku ini keren, tulisannya, cara penulisannya bagus. Dan kalau teman-teman yang baru baca buku ini 400 halaman ini nggak terasa sih, jujur aja ya. Tapi kalau yang baru pertama kali baca ya harap maklum. Jangan lihat halamannya, jujur aja ini waktu pas kita baca wawasan pertama, wawasan kedua, wawasan ketiga, kita makin lama makin penasaran wawasan berikutnya apa, wawasan berikutnya apa. Tapi di sini saya sedikit kurang setuju karena dia mengangkat tentang bangsa Maya ya, bangsa Maya yang menurut kita itu sudah hilang dari peredaran, dan ini ada terkaitan dengan wawasan ke-9. Nah, tapi menurut saya itu kalau kita dari sisi agama ya harus kita pikirkan matang-matang lagi karena ini membuat logika kita berbeda. Jadi logika saya nggak jalan ketika saya membaca itu. Tapi kalau dari sisi novel ya ini cukup menarik, cerita fiksi ini cukup menarik. Awalnya sih ini gimana ya, cara penulisannya itu dia ini jelas menggambarkan ini cerita fiksi, cerita karangan, malah lebih mirip ke arah cerita fantasi. Tapi dengan cara penulisannya cerita fantasi tersebut dibuat seolah-olah nyata. Jadi bukan seperti ibaratnya dongeng ya, tiba-tiba di dunia lain atau gimana kayak Narnia. Kalau ini enggak, ini benar-benar dunia nyata. Perlu yang awalnya ceritanya mungkin emang ini fiksi, tapi nggak kepikir saya kalau ini ceritanya lebih mengarah ke fantasi. Setelah dibaca ini malah gabungan fiksi fantasi tapi dibuat seolah-olah emang dunia nyata, dan kita baca aja tuh jadi merasa ini beneran fiksi atau nyata, ini beneran fantasi atau ibaratnya tuh cerita-cerita kalangan di dunia nyata kayak gitu. Bahkan ini di sini sangat, si pengalamannya itu sangat berani menuliskan secara detail bagaimana untuk cara menggunakan kemampuannya itu. Nah, di sini kan bagian yang fantasinya di sini. Karena otak kita berpikir untuk berimajinasi. Bahkan kita rasa mungkin kita bisa juga melakukan apa yang seperti dilakukan ini, karena emang dijelasin secara detail sih bagaimana prosesnya. Sehingga dia dapat membangkitkan kekuatannya ibaratnya. Karena di sini wawasan ke-9 itu dia udah sangat tinggi, jadi dia sudah bermain energi. Logika kita mungkin nggak sampai di situ. Karena ini membuat ketika energi kita sudah tarafnya tinggi, levelnya tinggi, maka orang tidak akan bisa melihat kita. Kalau misalnya mau dilogikakan secara pakai ilmiah atau itu ya rasanya otak kita nggak nyampe sih dengan cerita ini. Tapi kalau misalnya dihubungkan dengan mistis, oke. Ini masuk akal kalau dihubungkan dengan mistis. Tapi kekuatan yang beda. Kalau misalnya dihubungkan dengan pengetahuan sekarang sih nggak masuk akal. Ini rasanya fiksi, ini terlalu fiksi ini. Kalau kita tarik kesimpulan dari Callistin Prophecy ini, si Aku ini mencari manuskrip yang diceritakan oleh temannya tadi. Di novel disebut wawasan ya. Wawasan. Jadi manuskrip itu memiliki 9 wawasan. Dia sangat tertarik. Banyak hal rintang yang dia hadapin karena dia bermain dengan pemerintahan Peru yang dia sendiri bukan orang Peru, dia orang Amerika. Tapi dia
mencoba masuk di Peru untuk mencari wawasan sampai 9, di mana wawasan itu sangat ditentang oleh pemerintahan Peru. Jadi di situ problem dia sangat banyak untuk mencari semua wawasan itu, dan pada akhirnya dia juga menemukan. Di ujung cerita ya, nah, ujung-ujungnya ini si aku ini diinterogasi oleh pemerintah, bukan diinterogasi, malah kayak Penjara. ya, kayak dicuci otak ya, dicuci otak. Itu dibilang oleh pemerintah, ini apa yang kamu alami selama di Peru ini itu semua itu hanyalah dongeng kalangan dari orang-orang yang baru kau temuin ya. Jadi dia ini dipaksa untuk tidak percaya apa yang telah terjadi selama ini. Bahkan karena dipaksa oleh pemerintah itu, dia malah hampir berpikir apa yang kekuatan yang udah dia dapet itu hanyalah ibaratnya itu ilusi dia aja, sampai dia benar-benar hampir lupa ya. Dan juga ini pemerintah setelah menganggap itu dongeng, dan juga si aku ini tidak mengakui kalau dia tahu dengan segala wawasan itu, sehingga dia dibebaskan. Iya, dia seolah-olah tidak tahu. Iya, seolah penduduk yang nggak sengaja. Iya, dia turis. kayak orang bodoh aja deh. Wah, saya nggak tahu menau. Iya, dia defensif. Dia defensif, tidak mau bercerita bahwa dia tahu. Dia beranggapan dia turis, sehingga dia dibebaskan. Tapi sebelum dibebaskan, di sini nih poinnya. Nah, di sini poin penutupannya. Iya, karena untuk menyambung novel-novel selanjutnya di sini poinnya. Karena apa? Karena temennya tadi yang seorang pader, pader itu digaji pastor. Pastung. Situ pader itu dia membicarakan bahwa hanya si aku ini yang bisa menemukan wawasan ke-10. Ada lebih dari 10. Yang awalnya itu hanya ada 8. Akhirnya di tengah cerita diyakinin ada wawasan ke-9 dan akhirnya ditemukan. Dan ini ada yang ke-10. Dari sini aja kita udah mungkin ada lanjutannya ini. Rupanya memang benar-benar ada. Malahan udah sampai akan ke 12. Wawasan ke-12. Nah, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kita bahas tuntas karya James Redfield ini. Meskipun kita nanti mau cari dulu ya, masih ada nggak jualannya versi bahasa Indonesia? Tapi insya Allah masih ada. Jadi teman-teman boleh cari karya James Redfield, cari kalau teman-teman yang sudah baca atau sudah baca sampai full, sampai ke wawasan 12, boleh komen, teman-teman boleh cerita, boleh berbagi, boleh share apa isinya sehingga kita bisa tahu. Jadi setiap review novel kita selalu memberikan nilai berdasarkan subjektif kami sendiri. Jadi ibaratnya tuh enggak, wah bang katanya kenapa nilainya kayak gini, kok kecil banget, menurut saya lebih besar. Ya ini kan pendapat kami sendiri. Pendapat kami dalam membaca novel ini bukan hanya cerita. Iya, bukan hanya cerita, tapi dari segi tulisan. Karena kita mau membangun teman-teman yang akan hobi membaca dan hobi menulis. Jadi kalau menurut saya nilai novel karya James Redfield, The Celestine Prophecy, jangan sama lagi nih, 8,6. Kan udah gue bilang jangan sama lagi. Oke, kali ini nggak apa-apa, sama saya juga mau kasih 8,6. Sebenarnya rencananya mau kasih 9, tapi karena karakternya terlalu banyak dan nggak ada dijelasin sama sekali itu siapa ini sih, gimana orangnya. Jadi ibaratnya ketemu di jalan, ayo main film dengan saya. ketemu ambil. Jadi ya kalau dari keseluruhan bagus, penulisan James Redfield bagus, membuat kita penasaran sampai akhir. Walaupun 426 halaman, 430 halaman, ini tidak membuat kami bosan, tapi membuat penasaran. Iya, membuat penasaran. Sehari selesai. Nanti kita akan kasih tahu di video-video kita selanjutnya tips bagaimana membaca satu harian, walaupun itu akan membuat kalian mual. Jujur aja, ini baca satu hari, pala punya muntah. Tapi kalau teman-teman banyak buku-buku dan mau menghabiskan buku itu, memang satu hari wajib dicoba. Sebelum kita tutup video kita kali ini, jangan lupa nonton juga video filmnya The Celestine Prophecy, karena sudah difilmkan tahun 2006 kemarin. Kami juga rencananya akan nonton, karena kami belum nonton. Kami juga akan mereview ya. Saya aja malah baru tahu kalau filmnya ada. Ini udah difilmkan. Kita akan lihat apakah sesuai dengan novelnya atau sudah ditambah-tambahin oleh produsernya. Oke, kemudian setiap kita membaca novel atau buku apapun, pasti itu ditulis
oleh penulisnya dan diberikan pesan di dalam novel itu. Setidaknya ada pesan yang bisa Ada kita pesan tangkap yang kita bisa ya, tangkap setiap dan kita dari bisa baca. sebarkan ke semua orang untuk menjadi manfaat. Termasuk novel ini banyak pesannya. Banyak Walaupun pesan. banyak mungkin ya bertentangan bagi orang, tapi menurut saya itu ada pesan. Saya ingat sekali kalau kita memiliki tanaman, tumbuhan apapun, kita menanam tumbuhan apapun harus dirawat dengan benar. Karena itu juga makhluk hidup, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang harus kita Yang sayangin. memiliki energi ya. Memiliki energi. Harus sini kita banyak sayangin, energi. harus kita benar-benar jaga sehingga dia bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Lebih baik. Kalau pesan yang saya dapat sih ini kan kebiasaan ini ya. Kalau misalnya kita ngobrol dengan anak kecil, kita itu kadang suka main-main kan. Dia cuma anak-anak, tapi di sini di buku ini juga diajarkan bahkan untuk anak kecil sekalipun kita itu harus menghargai bahkan termasuk pendapatnya ya. Mungkin saja apa yang dia bicarakan malah lebih baik dibandingkan dengan apa yang orang dewasa bicarakan. Jadi karena itu di buku ini nih juga salah satu isi wawasan sih, memperlakukan anak kecil itu tuh juga harus sedikit spesial ibaratnya. Jangan terlalu menganggap dia tentang anak kecil, jadi dia lebih bawah dari kita pendidikannya. Dan juga di novel ini mengajarkan kita jangan selalu mengontrol orang. Ya, Jangan selalu mengontrol orang. Jangan anggap diri kita paling benar dan orang yang salah selalu. Oke, teman-teman cari bukunya The Palestine Prophecy, baca, ya cari manfaatnya, cari pembelajarannya, nikmatin bacanya, yang lagi menulis nikmatin tulisannya sampai selesai, insya Allah menjadi karya yang bisa dinikmati orang banyak dan memberikan manfaat. Kalau ilmu yang ingin kami sebar sekarang ini ya cuma satu. Kalau misalnya sekarang lagi hobi baca, lakukan itu secara rutin setiap hari. Bila perlu dibuat jadwal sih, jam sekian kita baca, meskipun hanya 10 menit tiap hari pasti akan mengubah kehidupan kita. Karena orang-orang sukses semuanya hobi membaca. Karena dalam bacaan itu mereka bisa mengelilingi dunia. Karena di buku itu semuanya ada. Insya Allah berkah. Oke, jangan lupa subscribe. Dan terus tekan tombol lonceng agar misalnya ada video kami yang baru kalian tidak ketinggalan informasi tersebut. Dan jangan lupa komen. Komen ya. Salam berimajinasi, sebuah karya yang tidak pernah luntur.